Shalom sahabat Aku dan Dia. Saya Anis Priambodo akan bersama Anda dalam 15 menit ke depan. Kali ini saya akan membahas tentang Yesus Kristus batu penjuru. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati Anda dan selamat mendengarkan. Sahabat Aku dan Dia, bagi tukang bangunan pasti mengenal istilah batu penjuru. Apa itu batu penjuru? Batu penjuru pada suatu bangunan adalah hulu batu yang diletakkan atas fondamennya, atau dikatakan sebuah batu yang ditempatkan pada pondasi di sudut utama suatu bangunan baru. Batu ini menghubungkan bagian ujung tembok dengan tembok sebelahnya, sehingga keduanya menyatu. Batu itu menjadi tolok ukur dan pedoman bagi peletakan batu-batu selanjutnya, sampai pada selesainya bangunan tersebut. Sedemikian pentingnya sehingga tanpa batu penjuru, mustahil sebuah bangunan akan berdiri kokoh. Di dalam Alkitab, batu penjuru juga merujuk pada batu raksasa yang terdapat dalam bait suci, Yesaya 28 ayat 16, yang melambangkan kehadiran Tuhan yang tetap di tengah-tengah umatnya. Batu penjuru adalah metafora untuk Yesus, Mazmur 118 ayat 22. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, yang dikutip dalam Markus 12 ayat 10. Kemudian 1 Petrus 2 ayat 6. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Dikutip dari Yesaya 28 ayat 16. Rasul Paulus dalam Efesus 2 ayat 19-22 menulis, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia, kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Paulus menggambarkan batu-batu dari bait suci yang baru seperti yang disusun oleh Kristus sebagai batu penjuru yang mempersatukan di atasnya dua tembok, yang apabila tidak demikian akan jatuh sendiri-sendiri. Dari catatan Alkitab kita mengetahui bahwa batu penjuru berkaitan erat dengan pondasi, tetapi tidak sama identik dengan pondasi. Batu penjuru adalah dasar yang teguh dari sebuah bangunan, Yesaya 28 ayat 16, tetapi dibedakan dari pondasi, Yeremia 51 ayat 26. Demikian pula dengan metafora gereja sebagai sebuah bangunan rohani. Dasar gereja adalah para nabi dan para rasul, sedangkan batu penjurunya adalah Kristus, Efesus 2 ayat 20. Dengan demikian, batu penjuru sering dihubungkan dengan pondasi, tetapi tidak identik dengan pondasi. Dalam konstruksi bangunan kuno pada zaman Alkitab, batu penjuru adalah sebuah batu utama yang diletakkan di sudut bangunan, 1 Petrus 2 ayat 7. Batu penjuru disebut the head of the corner. Batu penjuru biasanya yang paling besar, kokoh, dan rapi bentuknya. Hal ini berkaitan dengan fungsi batu penjuru sebagai alat ukur bangunan. Yesaya 28 ayat 16-17, Zakaria 10 ayat 4. Sejajar dengan patok kemah.
pedoman, kelurusan bangunan, dan salah satu bagian dari pondasi bangunan. Beberapa penafsir mencoba memahami batu penjuru sebagai capstone, yaitu batu yang membentuk bagian atas sebuah dinding atau bangunan. Walaupun dugaan ini belum tentu salah, tetapi metafora dalam Alkitab yang menyatakan bahwa orang-orang Yahudi tersandung pada batu penjuru, 1 Petrus 2 ayat 7, lebih mengarahkan kita untuk melihat batu penjuru sebagai batu ukur di bagian bawah dari sebuah bangunan. Bandingkan Ayub 38 ayat 6. Yesus Kristus adalah batu penjuru yang menjadi penentu untuk menyatukan semua orang percaya menjadi satu bangunan yang rapi dan tersusun sebagai bait Allah. Sahabat aku dan dia, dalam 1 Petrus 2 ayat 1-10. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah. Dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Sahabat, untuk dapat tergabung dengan batu penjuru, kita harus membuang kejahatan yang bisa diartikan dengan lebih umum sebagai segala jenis kejahatan seperti yang disebut dalam Yakobus 1 ayat 21 dan 1 Korintus 5 ayat 8. Namun dalam arti yang lebih terbatas, kejahatan adalah amarah yang tersimpan di dada orang bodoh. Amarah yang sudah berurat akar dan memuncak, yang siap membakar orang itu untuk merencanakan kejahatan, melakukan kejahatan, atau bergembira dengan kejahatan yang menimpa orang lain. Tipu muslihat atau penipuan melalui perkataan. Hal ini mencakup sanjungan yang bersifat menjilat, kepalsuan, dan kata-kata khayal yang dengan licik memperdaya orang lain karena ketidaktahuan atau kelemahannya, sehingga ia menderita kerugian. Segala macam kemunafikan, ini berarti berbagai jenis kemunafikan. Dalam hal agama, kemunafikan adalah kebalikan dari kesalehan. Di dalam perilaku sehari-hari, kemunafikan adalah kebalikan dari persahabatan yang sering kali dilakukan orang-orang yang suka memberikan pujian setinggi langit tanpa ketulusan.
membuat janji yang tidak pernah ditepati, atau pura-pura bersahabat padahal mempunyai niat jahat dalam hati. Segala macam kedengkian, yakni segala sesuatu yang disebut kedengkian yang merasa gusar dengan kebaikan dan kesejahteraan orang lain. Dengan kemampuan, kemakmuran, kemasyuran, atau keberhasilan orang lain. Fitnah, yakni kata-kata yang mencela, menentang, atau mencemarkan nama baik orang lain, juga disebut umpatan. Jadilah adalah suatu himbauan untuk menjadi seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin air susu. Tentu dalam iman Kristen, air susu adalah makanan pokok bagi kerohanian, yaitu firman Allah, agar kita bertumbuh dalam kasih karunia Allah dan bertambah dalam pengenalan Allah, beroleh keselamatan dan mengecap kebaikan Tuhan. Datanglah kepada batu yang hidup. Sahabat aku dan dia, dalam kehidupan di dunia ini tentu kita sangat tahu bahwa batu adalah benda mati. Namun dalam Alkitab, Tuhan Yesus dikatakan sebagai batu hidup yang dibuang orang tetapi dihormat Allah. Supaya setiap orang yang percaya menjadi batu yang hidup yang berguna untuk pembangunan rumah rohani. Yesus Kristus bagi orang percaya adalah sangat berharga dan mahal. Tetapi tidak ada artinya apa-apa bagi orang yang tidak percaya. Yesus Kristus yang adalah batu penjuru itu telah memilih kita menjadi umat-Nya oleh karena belas kasihan-Nya. Kita yang sudah menjadi percaya agar dapat menjadi alat di tangan-Nya untuk menjadi berkat bagi sesama sebagaimana Yesus Kristus yang menjadi batu penjuru untuk pembangunan rumah Allah. Maka kita juga menjadi batu hidup. Tetapi semua orang yang tidak percaya telah melawan firman Allah. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah. Mereka telah melawan Kristus sendiri, melawan pengajarannya dan kemurnian ajarannya. Namun para pengajar Yahudi terutama tersandung karena mereka melihat kesederhanaan penampilannya dan karena anjuran untuk percaya hanya kepadanya supaya bisa dibenarkan di hadapan Allah. Mereka tidak bisa diajak mencari pembenaran melalui iman dan hanya percaya bahwa pembenaran hanya diperoleh dengan melaksanakan hukum Taurat. Mereka tersandung pada batu sandungan. Bagi yang tidak percaya, batu penjuru itu menjadi batu yang membuat orang tersandung. Batu yang membuat mereka jatuh. Tersandung itu arti harafiahnya kaki terantuk sesuatu dan jatuh. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah. Kristus menjadi batu penjuru atau tidak sama sekali. Kristus menuntut kesetiaan total. Tidak ada posisi netral. John Calvin berkata, "There is no middle way between these two. We must either build on Him or be dashed against Him." Tidak ada jalan tengah di antara keduanya. Kita harus membangun di atas Dia atau dihempaskan melawan Dia. Sahabat aku dan dia, usai sudah perjumpaan kita kali ini. Bila Anda ingin membagikan kisah Anda atau Anda ingin memberi usul maupun pertanyaan, hubungi kami melalui SMS atau WA ke nomor 081 333 777 386. Saya Anis mohon pamit, sampai jumpa.
Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.